Anies Baswedan jadi rebutan usai dilirik PDI Perjuangan untuk ditimbang jadi calon gubernur Jakarta. Giliran DPW PKB DKI Jakarta memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai calon tunggal gubernur Jakarta. Soal calon wakil gubernur pendamping Anies, DPW PKB Jakarta terbuka dengan siapapun, termasuk Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Kaisang mengaku tak masalah jika dipasangkan dengan Anies Baswedan, apalagi Anies memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Dah itu ya. Manuver DPW PKB Jakarta mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon tunggal gubernur dan bersambut dengan Kaisang yang tak masalah berpasangan dengan Anies terjadi saat PDI Perjuangan berulang kali melirik dan menimbang Anies sebagai calon gubernur. Beda dengan Pilkada 2017, di mana Anies berseberangan dengan PDIP. Wasekjen PDI Perjuangan, Utut Adianto, kini bahkan menyebut soal ideologi Anies Baswedan merah putihnya tidak diragukan lagi. Kalau orang seperti saya, setiap pilkada itu kan tujuannya untuk menang. Betul, Pak. Nah nanti ditimbang-timbang Pak Anies itu seperti apa, popularitas pasti, elektabilitasnya seperti apa. Kalau menurut saya, beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah jadi capres, pasti beliau punya Kepatenan sendiri, Pak. Kalau bahasanya Pak Luhut, paten, kalau bahasa saya, beliau udah orang yang sangat sudahlah merah putihnya nggak diragukan. Selain faktor elektoral, pengamat politik menilai faktor Jokowi dan residu Pilpres akan menjadi pertimbangan PDIP untuk menentukan calon gubernur, termasuk menimbang nama Anies Baswedan. Bagaimanapun Jakarta sangat krusial dan residu Pilpres belum sepenuhnya berakhir. Jadi siapapun calon yang akan diasosiasikan sebagai figur yang didorong oleh Jokowi atau Prabowo itu akan mendapatkan scrutiny ya, dari PD Perjuangan. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, Anies Baswedan lagi-lagi mendapatkan privilege, keuntungan. Jika konstelasi politik Pilpres tereplikasi ke Pilkada Jakarta 2024, figur Anies Baswedan bisa jadi rebutan partai politik. Namun, peta koalisi masih terlampau cair meski Pilkada tinggal 5 bulan lagi. Tim Liputan, Kompas TV. Di saat PDI Perjuangan tengah melirik dan menimbang Anies Baswedan untuk diusung di Pilkada Jakarta, muncul wacana menduetkan Anies dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Apakah wacana duet Anies Kaisang muncul untuk menghadang PDI Perjuangan dalam menggait Anies? Dan apakah Pilkada Jakarta akan jadi ajang replikasi peta politik Pilpres? Sudah ada Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan pengamat politik Kunto Adi Wibowo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke PKB dulu nih, Mas Saiful. Ini manuver baru setelah PDI Perjuangan melirik dan juga menimbang Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta? Atau seperti apa? Nggak tahu persis, yang jelas mungkin pertimbangan politik politik di Jakarta. Karena sampai hari ini Des Pilkada DPP belum mendapatkan tembusan surat dukungan dari DPW PKB DKI. Karena secara tahapan memang ini baru tahap pertama dalam pilkada ini. Kebetulan PKB sudah punya mekanismenya yang ajak harus dipatuhi oleh semua struktur partai. Jadi hari ini DPW baru memutuskan untuk mengusung Mas Anies Baswedan, dan setelah itu kita tunggu suratnya. Kebetulan saya termasuk dari 9 tim Des Pilkada DPP belum mendapatkan tembusan dukungan dari DPW PKB DKI terhadap Mas Anies Baswedan. Jadi secara tahapan memang masih ada tahapan lagi. Setelah diajukan oleh teman-teman DPW, nanti
suratnya disampaikan kepada DPP, Des Pilkada DPP. Nanti baru ada tahap yang hampir ada 3 tahap berikutnya. Tapi pasti sebelumnya sudah ada diskusi dong, Mas Saiful? Pertimbangannya kah? Belum. Sama sekali? Saya juga belum. Des Pilkada DPP belum dapat penjelasan detail menyangkut soal DPW PKB untuk mengusung Mas Anies Baswedan. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini wacana Anies duet dengan Kaisang Pangarep, PDI merasa dijegal tidak? Karena sebelumnya sudah melirik dan sudah melihat saling memberikan pujian. Bang Andreas, audionya mohon maaf. Ya pertanyaan, silakan. Apakah Pak Anies berminat gitu sama Pak Kaisang untuk berdua dengan Pak Kaisang? Bang Andreas? Halo, ya. Ya, gimana pernyataan Anda? Ya saya nggak tahu, apakah Pak Anies sendiri berminat nggak untuk duet dengan Pak Kaisang? Jadi, tapi dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa? Melihat ada pergerakan ataupun manuver dari PKB ini? Ya kalau ya PKB tentu kita menghormati apa yang diusulkan oleh DPW PKB yang ya kami lihat juga di media massa juga dari DPD PDI Perjuangan juga di dalam penjaringan melakukan penjaringan dengan termasuk Pak Anies juga namanya terjaring di DPD PDI Perjuangan karena proses dari pilkada ini ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan penjaringan oleh DPD untuk provinsi, untuk gubernur, dan di tingkat kabupaten kota itu oleh DPC, yang kemudian nanti diusulkan ke DPP untuk DPP melakukan penyaringan. Dan tahapan sekarang adalah ya sudah selesai dengan tahapan penjaringan dan dikirim ke DPP untuk selanjutnya dilakukan proses penyaringan. Di dalam proses penyaringan tentu kita akan memperhatikan banyak aspek lah, ya tentu. Tapi aspeknya itu lebih berat ke Anies Baswedan kah atau seperti apa, Bang Andreas? Gini, jadi sebelum kita bicara nama, tentu setiap partai yang mencalonkan, mengusung pasangan tertentu akan memperhatikan aspek ya elektabilitasnya. Di situ kan kita perhatikan modal sosial dari si calon tersebut. Tentu dukungan politiknya, dukungan politik itu ya dukungan dari partai-partai untuk menggenapi jumlah minimal 20% dengan partai mana gitu. Kemudian juga tentu ya kita harus tahu bahwa di dalam pilkada ini ya faktor dukungan finansial itu penting gitu, sehingga tapi ya mungkin kalau Pak Anies tidak ada masalah soal itu gitu. Tapi aspek modal sosial, modal politik itu akan menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan karena kita mau mencalonkan orang yang bisa memimpin dengan baik dan kemudian memenangkan pilkada itu. Oke, saya ke Pak Kunto. Pak Kunto, kalau Anda melihat dari pergerakan PKB ini, Anda membacanya seperti apa? Duet Anies Kaisang ini secara DNA memungkinkan tidak? Atau ini hanya sekedar jalan untuk menjegal PDI Perjuangan? Ya, yang pertama saya apresiasi dengan pergerakannya PKB yang bisa menggocek gitu kan, kalau bahasa anak muda sekarang, punten Kang Saiful Huda gitu. Bisa menggocek konstelasi politik di Jakarta yang sampai sekarang adem ayem aja gitu kan. Dengan paling tidak pergerakan PKB ini membuat banyak partai yang kemudian mengintensifkan komunikasi politiknya untuk membangun koalisi, karena catatannya di Jakarta tidak ada satupun partai yang bisa maju sendirian gitu Mbak. Lalu kemudian kalau soal, tapi kan ini tadi dari Kang Saiful Huda kan jelas bahwa bahkan di DPP sendiri pun belum menerima surat tembusan gitu. Jadi ini baru usulan dari DPW. Prosesnya pasti masih panjang, sama dengan Bang Andreas tadi bilang bahwa di PDIP pun juga prosesnya juga masih panjang gitu Mbak. Menurut saya ini yang kita harus bersabar, dan ini sekali lagi saya apresiasi
gocekannya PKB ini luar biasa gitu kan. Jadi lebih hangat lagi isu soal Pilkada Jakarta. Apalagi ditambah dengan isu Mas Kaisang gitu kan. Dan di sini kan kita harus cermati bagaimana Mas Kaisang ini meniru cara kakaknya gitu kan, dengan tetap ada di perbincangan politik gitu kan, dengan tetap disebut namanya gitu kan jauh-jauh hari gitu kan. Dan ini untuk memelihara panggungnya Mas Kaisang atau peluangnya Mas Kaisang di Pilkada Jakarta. Tapi secara DNA apakah memungkinkan secara DNA politik? Iya, kalau DNA politik kan, politik itu nggak ada DNA esensialnya kan, semua bisa jadi lawan, bisa jadi kawan gitu. Tidak ada lawan dan kawan. Oke, saya ke Mas Saiful. Gimana ini, sekedar gocekan baru atau bagaimana nih kalau dibaca Pak Kunto seperti itu? Makanya saya juga mau nanya ke teman-teman DPR PKB Jakarta. Kan memang tahapannya penjaringan, dan salah satu nama yang terjaring, yang daftar ke DPR PKB Jakarta adalah Mas Anies Baswedan. Tapi segitu seksikah nama Anies Baswedan sehingga PKB langsung langsung bersuara seperti itu, bersuara keras, langsung mengusung? Ya tentu kita hormati ya. Pasti teman-teman DPW PKB Jakarta sudah mempertimbangkan banyak faktor. Tapi setahu saya memang simpatisan, kader dan pengurus PKB di DKI mengapresiasi prestasi Mas Anies 5 tahun jadi gubernur gitu, dan sampai hari ini popularitas, elektabilitas beliau juga tetap terjaga. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan akhirnya mereka akan mengusulkan keputusan mereka mengusung Mas Anies untuk diserahkan kepada Despilkada DPP. Oke, saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, kemarin kan Pak Utut sempat bilang peluang PDI Perjuangan untuk mengusung Anies ini artinya kalau bisa disimpulkan yang penting elektoral, asal bisa menang. Itu bagaimana? Apakah ini suatu statement untuk mengartikan asal bukan orangnya Jokowi dalam tanda kutip? Saya kira Anda membantah sendiri apa yang tadi disampaikan. Tidak ada hubungannya antara elektabilitas Anies dengan menghadang orang Jokowi gitu. Memangnya orangnya Jokowi harus selalu menang gitu? Kan tidak juga gitu kan. Jadi di sini kan sebenarnya Anies ini figur yang memang ya kita tahu bahwa Anies ini figur yang ya masih dominan dari segi elektabilitasnya. Yang terjadi kan justru orang mau mendompleng ke Anies kan di sini, sama seperti di Pilpres kemarin gitu kan. Ini kan ya mau mereplikasi tadi kan Mas Kunto sampaikan, ini replikasi ini dengan ya mendompleng siapa yang membutuhkan siapa sebenarnya di dalam proses sekarang ini gitu kan. Kalau kita lihat di sini kan justru ya kalau Mas Kaisang menyampaikan itu kelihatan sekali bahwa dia membutuhkan Anies gitu, mendompleng ke Anies gitu. Apakah ini kemudian cara untuk menjegal yang lain? Saya kira ya Mas Anies itu politisi yang matang dan paham persoalan. Kita tahu bagaimana kritik-kritik Mas Anies terhadap proses di dalam Pilpres kemarin gitu. Oke, tapi gini Bang Andreas. Termasuk proses sebelumnya yang terjadi sebelumnya, dan ini pun replikasi ini pun terjadi juga gitu di dalam ya menuju ke Pilkada DKI ini gitu. Oke, tapi gini Bang Andreas. Lihat ini transparan gitu, ya, terbuka. Saya potong, maaf. Kalau kita flashback ke belakang, sempat ada saling puji Anies Baswedan. Tapi kalau kita flashback juga di Pilkada 2019, di Pilpres 2024, Anies ini kan di gerbong yang berbeda secara politik maupun ideologis dengan PDI Perjuangan. Ya, Pilkada itu kan figur yang kita lihat di sini kan figurnya. Ya tadi kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa Mas Utut menyampaikan itu, artinya penilaian terhadap figur itu ya di sini antara Pak Anies dengan dukungan yang diberikan kepada Pak Anies pada tahun 2019 dengan situasi yang kita semua sudah tahu bahwa ada ya di situ sangat dominan yang namanya politik identitas dan yang lain-lain yang berkembang pada saat itu, ya
alhamdulillah puji Tuhan bahwa sekarang ini kita berharap bahwa itu tidak terjadi lagi yang namanya politisasi politik identitas itu gitu. Dan di sini ya dengan menampilkan cara berpolitik yang ya lebih elegan dengan menempatkan perform politik, kinerja politik. Ya saya kira di sini membuktikan bahwa ya Pak Anies bisa diterima oleh yang lain juga gitu. Baik. Termasuk di sini DPD PDI Perjuangan ikut mengusulkan Pak Anies. Baik, saya ke Pak Kunto. Pak Kunto, kalau Anda melihatnya, Pilkada 2024 ini akan mereplikasi Pilpres kemarin tidak? Dan Pak Kunto? Ya, maaf. Ada peluang besar untuk mereplikasi itu, Mbak. Dalam artian posisinya kan sedang berhadapan-hadapan nih. Koalisi perubahan, ex-koalisi perubahan gitu kan, PKB, Nasdem, dan PKS yang sudah punya chemistry dengan Anies, sangat mudah untuk kemudian membentuk koalisi gitu kan, dan berhadapan-hadapan dengan koalisi Indonesia Maju dari Pak Prabowo dan juga ada Pak Jokowi di situ. Dan PDIP mungkin bisa memilih nih antara keduanya, atau skenario yang lainnya kan juga mungkin. PKB mungkin sama PDIP mumpung ada dua petingginya di sini kan, nanti habis ini ngobrol gitu kan. Atau sangat mungkin PKS dan Nasdem sendirian gitu kan, karena mereka juga punya nama-nama yang lain. Sehingga ini skenarionya masih banyak Mbak yang mungkin terjadi gitu. Kalau ditanya seberapa mungkin, ya kemungkinan besar lebih mudah untuk mereplikasi. Tapi saya setuju dengan Bang Andreas, ada hitung-hitungan modal sosial, modal politik, dan modal finansial. Nah mungkin tiga itu yang kemudian harus dibicarakan antar partai nih. Membentuk koalisi kan tidak semudah itu pasti, apalagi untuk daerah yang sebesar Jakarta ini. Baik, terima kasih Pak Kunto Adiwibowo, pengamat politik, dan juga Bang Andreas Hugo Parera, serta Mas Saiful Huda sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.